bahwa nilai itu angka, tapi angka itu ya saudara, mau jelek, mau bagus, mau tidak, mau sedang-sedang saja, tidak menentukan kesuksesan seseorang ke depan. Woi saudara, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, apa hal yang menarik akhir-akhir ini? Beta beberapa hari yang lalu beta lihat di medsos, kaget begini, ada satu trending yang aneh, Bu Nani. Beta pikir ini naninya MU, mantan pemain MU. Ternyata Bu Nani ini ya adalah seorang guru ya. Jadi viral di medsos ya, Bu Nani ini membuat story ya. Storynya di capture oleh satu akun Twitter, kemudian menjadi viral, dibahas di mana-mana. Jadi Bu Nani ini membuat semacam status WA story yang berisi apa? Berisi hiburan lah, bukan menghibur. Dia menghibur para orang tua murid setelah menerima raport, atau sebelum, ya coba beta baca sedikit statusnya ya. Ini beta ambil dari Prambors. Jadi, ujian anak Anda telah selesai. Saya tahu Anda cemas dan berharap anak Anda berhasil dalam ujiannya. Tapi mohon diingat, di tengah-tengah para pelajar yang menjalani ujian itu, ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran sejarah atau sastra. Ada calon musisi yang nilai kimianya tak berarti. Ada calon olahragawan yang lebih mementingkan fisik daripada fisika. Ada calon fotografer yang lebih berkarakter dengan sudut pandang art berbeda yang tentunya ilmunya bukan dari sekolah ini. Sekiranya anak Anda lulus menjadi yang teratas, hebat. Tapi bila tidak, mohon jangan rampas rasa percaya diri dan harga diri mereka. Katakan saja, tidak apa-apa, itu hanya sekedar ujian. Anak-anak itu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar dalam hidup ini. Katakan pada mereka, tidak penting berapapun nilai ujian mereka. Anda mencintai mereka dan tidak akan menghakimi mereka. Sebuah ujian atau nilai rendah takkan bisa mencabut impian dan bakat mereka. Berhentilah berpikir bahwa hanya dokter dan insinyur yang bahagia di dunia ini. Hormat saya, wali kelas. Luar biasa ya saudara. Sebuah tweet, sebuah story WA yang berbobot ya, bukan story WA yang penuh dengan foto show off apa gitu. Beta sih merindukan story WA seperti ini. Ya, saudara biasa pasti lihat story WA tuh. Ya. Oke saudara, anyway, Bu Nani memberikan kayak sebuah semangat kepada para orang tua murid ya, bahwa lu ujian anak-anak sudah selesai, jangan khawatir kalau nilai mereka jelek pun jangan menjudge mereka bahwa anak ini bodoh segala macam ya, dan seterusnya ya. Bu Nani luar biasa. Intinya Bu Nani menjelaskan bahwa nilai ujian bukan segalanya atau tidak menentukan masa depan para siswa. Nah, beta sih ketika baca tweet ini, membaca tulisannya Bu Nani ini, beta juga berpikir emang iya nilai bukan segalanya. Kemudian kalau bukan soal nilai, terus buat apa kita sekolah atau ya saudara yang masih kuliah? Toh kan pas melamar kerja pun yang dilihat kan nilai ujian. Ya, konteksnya Bu Nani mungkin Bu Nani ada di mungkin SD atau SMP. Kita lihat dulu, Bu Nani ini ternyata berasal dari SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Tambun Selatan. Kurang tahu juga Tambun Selatan tuh di mana. Tapi konteksnya SMA ya, SMK. Jadi ya anak-anak yang dididik pun sudah beranjak dewasa. Kembali ke beta punya pertanyaan tadi, bahwa apakah nilai itu bukan, terus arti nilai itu apa? Kalau kita kuliah sekolah, kalau nilai bukan segalanya ya saudara. Beta pikir indikator yang paling mungkin diukur di sekolah ataupun di bangku perkuliahan adalah nilai. Dan kita semua kan pernah sekolah, pasti tahu lah ya.
Nilai itu kan sangat prestisius lah seperti itu. Nah, kalau bukan nilai, beta mau tanya saudara, terus indikator apa sih yang paling tepat untuk menilai hasil belajar dari siswa atau mahasiswa? Apa coba? Kita menilai dari mana ya? Saking pentingnya nilai saudara, banyak menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang baik. Contek sana sini, seberapa ketat apapun ujiannya, pasti ada cara-cara untuk menyontek saudara ya. Beta tidak usah bahas di sekolah lah ataupun di bangku perkuliahan, meskipun beta sendiri punya kisah juga tentang percontekan duniawi ini. Beta ada beberapa cerita sih, tapi beta bagi buat saudara ini cerita saja karena dulu beta ingat beta waktu masih kuliah, mata kuliah hitungan susah tuh saudara ya. Jadi ada satu ujian akhir semester beta ingat waktu itu, dan waktu itu beta dengan beta pun teman, kami lumayan akrab. Jadi teman saya ini, kita kan kerja ujian hitungan susah setengah mati. Dia kemudian ada pada suatu titik di mana dia tidak bisa kerja lagi. Dia tidak tahu mau tulis apa karena tidak tahu lagi. Kemudian karena tidak tahu lagi, dia langsung sontak berdiri dan mengumpulkan kertas ujiannya di pengawas. Long story short, singkatnya ya, kita pas berpikir bahwa oke, dia tidak lulus ya saudara. Tapi nyatanya ternyata teman saya ini lulus. Dan lucunya ada beberapa teman yang waktu itu ketahuan nyontek dan tidak lulus. Oke, ya ini menggambarkan bahwa lu bisa menghalalkan semua cara sih dalam mencapai satu tujuan lu, apalagi kalau lu mau dapat nilai yang bagus ya. Beta tidak usah cerita panjang lebar lah tentang contek-mencontek ini di apa atau cara yang lain yang curang lah, bukan hanya menyontek saudara ya. Ada banyak lah cara yang lain di kampus, di sekolah, segala macam. Ada banyak cerita, beta cerita itu saja. Ya, ini salah satu contohnya. Beta buka di ini ada tahun 2017 ya. Ternyata seorang peserta pendaftar calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian, ya tidak usah sebutkan, tertangkap basah saat berusaha curang saat mengikuti SKD, seleksi kompetensi dasar komputer asisten tes CAT. Aksinya ketahuan saat sedang mengikuti proses body check menuju ruang tes. Ya, ini kejadiannya di Jawa Tengah. Dari keterangan yang ada ini dari liputan6.com, peserta tersebut menyembunyikan seperangkat alat komunikasi dengan rapi di pakaiannya. Wow, ternyata ya, kecurangan duniawi ini tidak berhenti hanya di sekolah dan di kampus, tapi ada juga di orang mau menjadi seorang aparatur sipil negara, rela membawa alat rekam. Saudara sih, beta kalau lihat gambarnya di berita ini, wow, luar biasa ini. Di dalam bajunya ada kabel-kabel seperti itu, kemudian mungkin ada semacam alat untuk dia bisa berkomunikasi dengan orang di luar mungkin, supaya bisa mendapatkan jawaban mungkin di tes ini. Beta juga tidak pernah tes PNS, beta tidak tahu. Tapi apakah saking pentingnya sebuah tujuan sampai lu harus menghalalkan semua cara untuk menggapai tujuan itu ya? Dalam hal ini dia mendapatkan pekerjaan segala macam. Ini sebenarnya juga menjelaskan bahwa ya, memang negara kita ini masih mendukung bahwa nilai adalah segalanya. Tadi beta sudah bilang, mention sebelumnya, bahwa lu cari kerja, orang lihat lu ijazah dulu, lu nilai berapa ya, sebelum dia tanya yang lain. Meskipun banyak yang beredar di dunia ini, di Indonesia, di mana-mana, bahwa oke, sekarang nilai bukan segalanya, tapi tetap lu kalau mau lamar kerja, lu pasti buat CV, lu buat lampirkan lu ijazah, dan itu pun indikator. Mungkin suatu saat Indonesia akan berubah dengan melihat lu punya skill yang lain segala macam, tapi untuk saat ini ya, lu tes PNS saja lu harus butuh serangkaian tes yang luar biasa rumit ya. Ujung-ujungnya pemeringkatan segala macam, nilai ya. Kita jangan pungkiri itu loh saudara ya, nilai adalah segalanya. Dan beta juga setuju dengan ini indikator sih. Nilai adalah indikator yang bisa mengukur. Kembali lagi, beta punya pertanyaan sebelumnya, kalau bukan nilai mau pakai apa untuk menilai keberhasilan pembelajaran, atau mau menyatakan seseorang lulus itu dari apa? Tapi beta perlu menggarisbawahi bahwa nilai bukan hanya sekedar angka. Ini saudara, nilai bukan hanya sekedar angka. Kalau lu berusaha, lu berjuang,
lu punya kemauan, lu punya ketekunan dan lain sebagainya untuk mencapai nilai yang baik, itulah lu mau dapat 60, lu mau dapat 40, 35 atau apapun itu lu punya result, lu punya hasil ya dengan lu punya kemampuan ya. Jadi ada orang yang bangga dengan kegagalan karena oke, itu saya punya hasil, itu saya punya hasil kerja, bukan bangga dengan nilai 99, 98, tapi bukan hasil kerjanya, hasil yang lain. Di dalam nilai itu banyak terkandung makna-makna yang lain sebenarnya. Nah, terus apakah Bu Nani salah? Tentu tidak. Bu Nani sebenarnya hendak membuka pikiran kita, saudara, bahwa nilai itu angka, tapi angka itu ya saudara, mau jelek, mau bagus, mau tidak, mau sedang-sedang saja, tidak menentukan kesuksesan seseorang ke depan. Beta ulang, nilai mau jelek, mau bagus, mau tidak sama sekali, mau biasa-biasa saja, tidak menentukan kesuksesan seseorang ke depan, saudara. Lu boleh IPK 4,0, gelarnya apa, summa cum laude atau apalah. Tapi kalau tidak punya karakter ya percuma toh. Orang bilang kali nol tuh kan. Ya, Bu Nani dalam story WA-nya itu, WhatsApp-nya, memberikan harapan bahwa jalan anak-anak ini itu masih panjang, masih ada kesempatan untuk berusaha lagi. Dan orang tua ataupun ya, beta mungkin konteksnya Bu Nani orang tua, tapi yang dengar podcast episode ini, beta mau bilang bahwa lu jangan menjudge orang dengan nilai yang jelek. Lu jangan menjudge orang ketika dia sudah berusaha terus dia gagal. Jangan. Oke. Lain cerita kalau dia tidak pernah berusaha, dia tidak punya kemauan untuk berhasil, dia malas-malasan. Kalau dia gagal ya layak, karena memang dia tidak punya effort sama sekali toh, dia gagal itu. Tapi kalau dia sudah berjuang, dia sudah memberikan yang terbaik, kemudian dia gagal ya oke. Ada lagunya Dewa 19 tuh, hidup adalah perjuangan. Itu saudara ya. Bu Nani memberikan kita refleksi sih, refleksi tentang makna dari angka-angka itu. Ya, kita jangan pungkir lah, kita semua ini kejar angka. Oh, sekarang bukan hanya angka, semua mengejar peringkat. Wah, kapan saya ini peringkat 1? Kapan saya ini peringkat yang bisa dilihat banyak orang? Sadar atau tidak sadar, kita ini sudah mulai ikut dengan budaya-budaya Amerika, Eropa. Segala sesuatu diberi peringkat itu, sehingga orang pun terpacu untuk berusaha. Ya, berusaha yang positif oke. Tapi kalau lu menghalalkan semua cara untuk lu sukses, nah itu yang kurang bagus sebenarnya. Pesan beta sih simpel, saudara. Kalau lu masih sekolah atau kuliah, uji lu punya kemampuan sampai mana. Belajar untuk jujur dan menjadi kuat. Percaya diri, penting sekali. Jangan menghalalkan segala cara untuk lu dapat angka itu. Ya sebenarnya juga seperti yang Bu Nani bilang, tidak menjamin lu sukses juga. Oke lah, lu bisa sukses sih dengan nilai yang bagus, hasil yang lu sudah nyontek segala macam. Tapi ya, lu sukses itu tanpa perjuangan, dan kayaknya rasanya garing ya. Oke saudara, sekian podcast untuk hari ini. Cheers.